Halo Sobat Dedi, jumpa kembali dengan saya dalam monolog atau solo podcast Dedi Berbagi. Saya tuan rumah solo podcast Dedi Berbagi. Pada episode saat ini dan selanjutnya, saya akan berbagi cerita perihal pengalaman-pengalaman, edukasi, dan berbagai cerita dalam kegiatan sehari-hari. Dan insya Allah cerita serta obrolan-obrolan tersebut bisa menghibur sobat-sobat saya. Halo, jumpa kembali. Dedi berbagi dengan dalam episode bongkar-bongkar buku Dedi. Sebelumnya kita tadi membongkar buku mengenai Smakna ya. Mulai dari application manuals, kemudian energy conservation manuals, kemudian duct design manual, kemudian guideline dari TAB ya, testing, adjustment and balancing dari Smakna. Semua ada rumus-rumusnya, ada tabel-tabelnya lengkap, dan buku tersebut sangat baik. Dan saya pergunakan banyak sekali ya untuk praktek-praktek di lapangan ketika kita mengukur sistem tata udara. Oke. Dulu, sekarang juga masih ya, tapi ya, dulu karena masih aktif di kantor, saya sering melakukan serah terima gedung baru. Saya sering memeriksa sendiri apakah sesuai sehingga kita bisa terima ya. Walaupun mereka mempunyai kontraktor, tapi saya suka melakukannya juga sendiri. Oke. Selanjutnya sekarang kita mau membongkar buku mengenai commissioning ya. Jadi commissioning ini, maksudnya saya ada 3 buku. Satu yang tadi saya sampaikan dari Smakna, satu lagi dari NEEB, National Environmental Balancing Bureau ya, NEB, NEBB, dan kemudian AGC, American Group Commissioning Agency, atau apa saya lupa, nanti kita lihat. Ada satu lagi buku juga mengenai commissioning ya. Jadi kita mulai dengan satu buku dari ini. Kita akan mulai dari buku dari NEB ya. Ini NEB itu Building System Commissioning ya. Ini Building System Commissioning itu berarti whole building commissioning, seluruh ya, bukan hanya tata udara aja. Jadi semuanya ya, menyangkut mungkin fire, kemudian plumbing, electrical, fasad juga ada di sini. Ini dari National Environmental Balancing Bureau. Oke. Kita lihat, ini bukunya nggak tebal, cuma ini banyakkan format-format yang perlu kita pelajari. Nah ini apa sih, ada tulisan saya nih. Grave. Oh ini Pond, Maryland 2. Ini ininya nih. Ketika saya mau coba mau ikut ujian waktu itu ya. Mau jadi CX. Tapi mahal juga lah. Nggak dibayarin, jadi males ya. Jadi saya dikasih ini sebagai guidance untuk menjadi ini ya, menggunakan buku-bukunya. National Environmental Balancing Bureau has produced this standard established uniform. Ya. Jadi ada HVAC, semuanya sistem commissioning. Jadi isinya ini table kontennya, building system commissioning, introduction, NEB building system commissioning, and building system commissioning procedure standard, building system commissioning form for building system commissioning scope, and certification program, agenda procedure for building system commissioning, commissioning administration, ya. Commissioning plan. Dulu ada CXA namanya, commissioning administration. Sekarang udah nggak ada, cuman CX aja. Commissioning plan, commissioning prosedur, operator instruction, acceptable and post. Ini isinya
Ya, jadi ini semuanya, jadi bukan HVAC aja. Jadi semua teman saya yang dapat nggak semuanya nih ya. Jadi saya kalau nggak salah cuma HVAC saja kalau nggak salah. Yang plumbing itu kayaknya contents to follow belum keluar nih waktu itu. Fire protection juga, building management system, electrical system mungkin saya mesti tagih nih. Saya belinya satu set, tapi dia bilang belum siap. Ya. Makanya saya tulis alamatnya di sini nih tadi itu. Nah, itu alamatnya sih mungkin udah lupa, udah mati dia ini orangnya. Ini nih 857 Graveman Mont Circle. Oke. Ada faxnya ada ini. Nggak apa-apa lah. Kita lihat aja ya, ini yang ada. Introduction, building system commissioning, testing adjustment TAB tadi juga sama dengan yang di produce oleh Smakna ya, cuman dia lebih di kertas terpisah jadi ya. Ada testing adjustment balancing, kemudian clean room performance testing, sound and vibration measurement. Nah, ini dia punya. Ininya, NAP building semua objektifnya, segala macam lah, tetek bengek, introduction, kemudian metodologi. Nah, ini ada metodologinya. Nah, jadi kalau kita mau melakukan kemudian ada metodologi harus sesuai. Standarnya mau apa? Standar ASRE, mau standar NAP, atau standarnya Smakna, mirip-mirip lah ya. Nah, ini NAP copyright has obtained a copyright of NAP building commissioning from check sheet and waitlist standard. They may not be reproduced or used for non-members and non-certified firm. Waktu emang kebetulan saya member NAP Certified Building System Commissioning Firm. Oke ya. Nggak tahu masih ada nggak tuh membernya. Kemudian Section 2 NAP Certificate for Building Commissioning System Commissioning, ada HVAC, plumbing, tapi yang ada HVAC aja di sini. Ininya purpose of certification ya. Ini System Commissioning Administrator, SCA, System Commissioning Administrator Qualification. Nah, dia harus person decide become NAP qualified building service system need following requirement became need qualified and maintain NAP application attempt sebenarnya system. Kemudian dia Bachelor of Science Engineering degree, minimum 10 years atau 10 years experience in any combination of the following ya. Jadi dia tidak dia bachelor ya, sarjana science or a minimum of 10 years experience in any or combination the following HVAC ya. Jadi di sana tuh portofolio yang penting, bukan kertas ijazah S Mambo S3 ya, tapi yang penting portofolio, pengalaman, di samping mungkin ada basic edukasi ya. Pass appropriate written NAP, jadi harus lulus ujian dari NAP ya, System Commissioning. Nah, waktu itu saya mau ikut cuman bayarnya mahal, Bu. Oke, udah di approve cuman mahalnya bayar. Bos, ngapain lo katanya? Di sini nggak laku gitu-gituan, begitu bilangnya. Ya oke lah, nggak apa-apa. Oke, HVAC system, plumbing system. Ya. Ini commissioning proses, overview, ini saya rasa commissioning hampir sama semuanya. System commissioning, objektif, cuman gimana kita kira. Nah ini sama, ini semuanya di tabel di standar asli commissioning juga. Commissioning plan field coordination, functional performance tester, operator instruction, acceptance, post acceptance. Jadi kalau di sana, kalau kita menjadi commissioning agency itu dan disewanya dari awal ya, dari kita kontrak sendiri dengan owners. Selain kontrak owner itu mempunyai kontrak dengan arsitek, kontrak dengan manajemen construction, kontrak dengan MEP designer. Dia juga punya kontrak sendiri dengan commissioning agency ya. Jadi dia ikut terlibat dari awal, sama dengan kontrak dengan sustainable design ya. Jadi dia sendiri-sendiri, dia langsung ke owners ya. Nah di situ peran commissioning agency itu dia ikut terlibat dalam menentukan
posisi-posisi chiller, pompa, header tingginya segala macam, supaya agar kita bisa meletakkan alat-alat ukur untuk melakukan commissioning ya. Jadi sealingnya, ruang mesinnya harus tinggi sehingga pipingnya mengurangi friksi gitu. Oke, jadi nggak bisa ruangan kecil karena mau dipakai ini nggak bisa. Kalau itu nggak di-approve ya, jadi nggak bisa di-commission, itu juga nggak bisa dikasih izin nanti. Nah, lines of authority, commissioning plan preparation, ya. Kemudian ada sequence of event functional performance test. Jadi sebelum kita melakukan commissioning, dia harus melakukan functional test, alat safety-nya berfungsi apa tidak semua. Construction during the construction phase on project, the next commissioning agency, ya. SCA itu commissioning tugasnya SCA itu System Commissioning Administrator ini ya. Tugasnya review shop drawing and submittal. Attend itu satu tim ya, SCA itu satu tim. Attend selected planning and job site meeting to obtain first hand view perspective. Wah, ini tugas-tugasnya, dia langsung bertanggung jawab kepada owners ya. Personal testing, all equipment have been put into operation and are. Jadi itu juga sistemnya kan di flush ya, kita jarang kan melakukan flushing ya. Jadi sistem itu harus 3 kali di flush sampai airnya tuh TDS-nya itu compliance terhadap dan sebetulnya biasanya si chiller manufacturer dia nggak mau kerannya itu dibuka sebelum airnya itu betul-betul bersih, di flush ya, TDS-nya sesuai dengan standar yang ditentukan. Training agenda, acceptance, working maintenance manual. Nah ini itu ya. Building system operating and maintenance manual will vary widely with key types and its oxygen. The manual should contain but not limited to the following: building system commissioning plan, functional performance test, as-built drawing, equipment ini, dan ini dibuat oleh commissioning agency, sebab dia yang tahu ya. Jadi bukan katalog doang yang dikasih sama kontraktor, tapi gimana kita mengoperasikan gedung dari nol dan sampai kita mematikan dan menghidupkan mesin dari nol. Maintenance ya, kemudian building system maintenance manual shall be part of the operating and maintenance manual. Standard performance, ini prosedur ya. Work completion, ini wajib semua ini. HVAC system commissioning, ini ada. System commissioning plan, information plan presentation, equipment ini kita harus bikin. Dibuat oleh System Commissioning Administrator, itu timnya CXA. Kemudian plan development, HVAC system, design intent and designer assumption of performance. Nah, jadi si designer harus bikin kriteria performance-nya. Ya, jadi nanti dicek oleh commissioning agency SEA apakah designer assumption-nya itu sesuai nggak. Kalau nggak usah dibayar itu konsultan. Sisanya nggak dibayar. The type of system and equipment application alternative model energy management, ini plan detail, plan require responsibility, plan documentation requirement. Ya ini kalau diterapkan di commissioning ini mabok ini. Ya, bisa ya kerja tambah ya, makanya mereka karena kontraknya sendiri ya, jadi mereka punya kontrak sendiri, jadi ada kerja tambah. HVAC equipment testing, equipment functional performance test shall not begin until all HVAC equipment engineer has been start up verification by the NEP. Jadi dia nggak boleh start up sampai kita approve bahwa semua functional test performance-nya udah bagus. Oke.
Ini besar dia punya ini wewenang ya. Karena kita di hire dari atas, dari awal ya. Test documentation, defer test, commissioning report, defer test. If any checklist and final cannot be completed for regional season. Oke, test failure. Oke, ada. During system installation, factory specialist presentation. During commissioning, training, commissioning report, commissioning plan, tap drawing, acceptance document to owners. Ya. The NEP, jadi dokumennya itu langsung commissioning itu buat owners, bukan buat ke MK ya. Atau ke konsultan, bukan. Owners nanti kita kasih tahu owners nih nggak compliant sesuai dengan yang didesain oleh konsultan, COP-nya atau kayak gitu semua sistemnya. Nah itu suruh mereka perbaiki. Kalau nggak dibayar. Furnish copies of to the owners in according to with system contract document. Nah, warranty, post affection, all equipment and system guarantee what warranty specified. Post acceptance commissioning procedure, what specified. Maintenance program. Ya, ini dia plumbing sistem commissioning nggak ada nih, belum siap nih. Padahal gue bayar nih, aduh lupa itu. Nggak ditagih ya. Kosong. Commissioning form, ini ada nih, form. Chiller centrifugal, ada ini semuanya. Nah ini bidding, commissioning, project address, engineer, system contractor, and bisa address, phone, commissioning check sheet, system startup verification. Startupnya diverifikasi dulu, commissioning check up sheet, sistem startupnya banyak nih. Startup ini formulernya, commissioning check sheet fan coil unit, commissioning check filter section, circulating pump, lagi nih. Ini performance test tadi. Pump, juga spesifikasi form. Desain TEB, cara interpressor, desain, testing balancing, supply volume, 40%. Jadi tesnya 40%, 80%, 100%. Outside air damper. Ini desain ampere voltage, functional performance test. Aplikasi kontrol sistem, usury, oke. Ini yang mengenai TEB ya, oke. Ini commissioning berdasarkan dari NEP, National Environmental Balancing Bureau ya, salah satu commissioning organisasi yang memang dia melakukan commissioningnya. Ini buku-bukunya, oke. Kita cari lagi, satu lagi, ada dua lagi ya. Ini yang dari, kita ambil dari Semakna dulu ya. Yang Semakna dulu, Semakna. Mana bos? Ini yang Semakna. HVA System Commissioning Manual. Ya, Semakna. Isinya sama sih mungkin ya, Asri, ini Semakna. Oh ini digunting nih, mestinya nih, firm, please, did you purchase this manual from when, from whom. Isinya apa aja nih? Oke, table of content. Ini commissioning menurut Semakna. Purpose, scope sama, introduction, historical background, why commissioning, Semakna respond, quality management, benefit and cost. Ya, ini lebih banyak nih. Agent and authority, overview process, chapter level 1 basic commissioning,
Level 2 comprehensive commissioning, jadi ada beberapa commissioning nih. Ada level 3 critical system commissioning, recommissioning. Nah, ini ada macam-macam, ada recommissioning, overview. Macam-macam, masing-masing agensi punya metode sendiri-sendiri. Purpose, scope, introduction background, makna respon, why commissioning, sebutin perlunya kenapa, kita udah tahu lah. Ya, benefit and cost, benefit to owners, benefit to designer, benefit to contractor, kemudian cost, overview cost, benefit of recommissioning. Recommissioning, FAC system not functioning correctly. Recommissioning is the practice of applying the commissioning process to an existing building or system. Recommissioning can bring enormous benefit to owners, mostly by eliminating source of avoidable cost, overcoming problem. Ya, jadi itu recommissioning. Biasanya gedung yang belum pernah di-commissioning, kita di-commissioning pertama itu recommissioning. Retro ya, itu retro. Commissioning agency, skill and qualification agent, sama tadi yang harus diminta ya. Oleh NEP, overview the purpose, organizing form commissioning. Ini banyakkan semuanya prosedur-prosedur. Level 2 comprehensive, level 1 basic commissioning. Level 1 competent contractor, committed to produce quality of work. Apa itu? Ensure contractor meet the basic, help the contractor. Generally, level 1 commissioning is the benefit to the contractor. Level 2 comprehensive, level 3 critical system commissioning. Nanti mesti diulang lagi nih, agak lupa ya. Ada 3 ini, level 1, level 2, basic, comprehensive, dan critical commissioning. Basic commissioning plan, operating construction, comprehensive level 2, comprehensive commissioning. Ya, jadi macam-macam tergantung daripada organisasi yang membawahinya ya. Yang ini adalah critical system commissioning. Ada critical general. Proceeding level of commissioning are similar to level 2 with extensive of the commissioning work including more detail. Dia lebih detail. Performance test, protokol, kan detail step by step prosedur. Maintenance of predefined. Oke, jadi lebih detail dia, level 3 itu lebih detail. Ini recommissioning, overview. Ini schedule-nya contohnya ya. Coba kita lihat makna commissioning schedule level 1. Ini apa aja nih? Level 1 ini level 2, kemudian ini level 3. Ini level 2, level 1, ini level 2, kemudian level 1 pre-start. Nah ini checklist FM01. Jadi ini lebih ini ya, ini checklistnya level 1. Ini kalau kita mau ikutin ini, kemarin waktu kita diskusi di RSNI tata udara ya, instalasi nih, kalau mau ikutin commissioning ya ini yang dipakai, jangan kita create ya. Oke lah, tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan kita nanti perbaiki ya. Oke. Ini HP sistem commissioning, wah ini 1 aja udah banyak, tapi nanti 2-nya tinggal sedikit ya, nambah aja karena 1-nya udah ya. Nah, table content, nah ini level 2. Nah ini ada juga ininya nih, apa spreadsheetnya ya, level 2 nih sama. Ada for fine coil unit, make up, jadi nggak semua ini sistem air conditioning unit, water cooled package air conditioning, air handling unit, air handling unit package air conditioning, heat pump, make up fan coil exhaust, return pressurization.
hydronic heating and water, hot water, steam boiler, chill water system general, chiller general, SMS 221, coba chiller general SMS 221, chiller water system general, nah, chiller general, nah ini pre-start inspection, chiller start inspection, kemudian elemen start restart inspection. Ini yang level ini level 3 ya. Control system sign up 2. Commissioning. Hardware system commissioning, control system verification, digital direct digital controller DDC, kudu pump control, system verification prosedur, mana seperti ini, checklist SMS pressurized fan. Oke, nah ini sampel specification. Oke, ini yang Smakna punya ya, lebih HV commissioning report. Ini bentuk reportnya yang level 2, level. Oke, ini commissioning dari Smakna ya, commissioning manual. Oke, sekarang kita ambil lagi commissioning dari institusi lain yang juga sama. Oke, nanti taruhin dulu. Smakna udah, NEP udah. Nah, ini yang lain ini dari ACG, ya, American Commissioning Group, ABC, ya, ABC ini ya, ACG Commissioning Guideline, ABC Commissioning Group for Building Owners, Design Professional Commissioning Service Provider. Oke. For Building Owners Guidance, ABC Commissioning Group ini adanya di Washington DC di Amerika Utara nih. ABC itu singkatannya apa sih? American Commissioning Agency Group kalau nggak salah. Ini isinya ya, HVAC Commissioning, Cost Benefit sama ya, Selecting Commissioning Provider, HVAC Communication Team. Kita tinggal cari mana yang applicable di Indonesia. Oh, ini ACG itu Associate Air Balancing Council. Associate Air Balancing Council. AABC ya, AABC Group. Ini AABC Group. Ya. ABC, A-nya itu dari AABC, CG itu Commission Group. Jadi AABC itu adalah Associate Air Balancing Council, itu di Washington DC. Nah, ini AVC Commissioning, ya, ini semuanya nggak jauh berbeda, tinggal kita pilih mana ya. Saya suka tadi yang itu tuh yang Smakna ya, Smakna sama Asre lebih bisa di-combine. Nah, ini juga bagus ya. Saya coba pilih-pilih, makanya saya beli beberapa buku supaya saya compare aja. Mana yang paling acceptable buat saya. Jangan yang susah-susah. Tapi semuanya sama sih, nggak ada yang gampang ya. Yang penting alatnya yang harus lengkap. Nah, ini AVC Commissioning Qualification, sama ya. Engineers atau 10 tahun dia pengalaman. AVC Commissioning Team, ada owners, arsitek, electrical engineer, mechanical engineer, control contractor, TAB agency, misalnya banyak yang terlibat ya. TAB aja ada sendiri. Kita dipegang satu orang, satu kontraktor, makanya nggak bener langsung. Ya. Jadi HVAC Commissioning Team ini satu, ownernya sendiri, arsitek,
electrical engineer, mechanical engineer, control contractor, TAB agency, general contractor, construction manager lah sini. End user, mechanical engineer, commissioning authority itu ya pemerintah ya, electrical contractor, sheet metal contractor, owner OM staff. Wah, banyak yang terlibat ya. Sini gedung jadi, yang punya gedung aja nggak pernah lihat apa-apa tuh diserahin gedung suruh operate. Makanya konsultan bilang operatornya nggak pernah tahu apa-apa, padahal sebetulnya konsultannya juga yang nggak ini ya. Karena pre-design, ya, dari desain kontraktor, jadi mulai dari awal lah ya. Sama dengan tadi ya. Construction, new construction, commissioning in existing building, saya mesti baca lagi. Comprehensive HVAC commissioning. Ya, jadi ini sebenarnya banyakkan prosedural, narasi, kemudian apa saja yang dilengkapi, ada prosedur dokumentasi. Yang betul-betul teknis itu di Spakna ya. Nanti ada satu lagi buku commissioning, post acceptance phase, construction HVAC. Jadi waktu konstruksi itu commissioning agency itu akan memeriksa lokasi di mana tempat kita akan menaruh alat ya. Jadi tentuin jarak pipanya, jarak pompa sama elbow supaya dia tidak mengganggu dari alat yang akan kita pasang untuk melakukan commissioning. Commissioning existing building, commissioning in existing building, recommissioning atau retro commissioning. Recommissioning lah, retro itu gedung yang belum pernah di-commissioning. Kadang-kadang banyak istilah jadi agak pusing. Oke. Ini commissioning non HVAC building. Aduh, gimana caranya nih? Sampai request for commissioning. Nah, ini request for proposalnya, ada contohnya. Apa yang harus dikerjakan oleh commissioning agency, yang kontraktor, nanti kita minta ini contohnya. Sample specific covering contractor, responsible HVAC contractor. Jadi ini kadang-kadang orang nguncinya di sini nih ya. Commissioning agency itu kayak kalau ini qualification experience, membership, ini kuncinya di sini nih. Mereka harus minimum member of the ABC commissioning group, at least 10-year experience with type of building, 10 years experience, pengalaman experience, knowledge of operation. Ini saya masuk ini qualificationnya. Oke. Ada perusahaan-perusahaan dari luar itu melok qualification-nya agar mereka aja yang bisa masuk. Orang Indonesia nggak bisa masuk. Itu kurang ajar. Perusahaan-perusahaan dari kayak di Singapura, tuh kan mereka ngelok harus ada KQP gitu dari Singapura. Wah, nggak bisa dong. Mereka harus ikut di sini dong, nggak bisa ikutin dia kerja di cari proyek di Indonesia harus ngikutin spesifikasi Indonesia kan, dia harus punya energi auditor dari Indonesia, dari BNSP gitu kan minimum, atau pengkaji teknis kalau kata Pak ini ya. Kalau dia nggak punya, nggak bisa dia operasi di Indonesia. Enak aja nyari duit di Indonesia tapi ngelok mengkunci-kunci spesifikasi, nggak boleh. Nah ini tabel-tabelnya ya. Verification start pada ini mirip-mirip lah ya, hampir sama semua. Tuh, tinggal kita pilih aja mana yang bagus, mana yang cocok, di applicable di projectnya. Ya, jangan juga terlalu susah, juga jangan terlalu mudah. Oke, ini sampel functional test.
Ya, ini HVAC oke. Wah, apa lagi nih? Paket rooftop gas. Oh, ini sampel-sampel dari. Ya, saya mesti baca-baca lagi lah. Kalau nanti emang ada kerjaan atau ada permintaan mengenai commissioning, alat-alatnya sih saya cukup lengkap ya. Ini dia bukunya. Jadi AABBC itu singkatan dari Associate Air Balancing Council. Jadi kalau mau melakukan commissioning Washington DC harus member dari AACB, Association of Air Balancing Council di Washington DC. Oke, ini sekarang yang commissioning yang terakhir ya bukunya. Waduh, ini dia. Tebal juga nih. Apa sih? Ada lihat di sini ya. The Building Commissioning Handbook. Second edition, John Hans P.E. Richard B. Kosau P.E. Ini yang ngeluarin apa? Apa-apanya dong? Apa sih namanya? Nggak kelihatan. Oke, The Building Commissioning Handbook. Apa itu? Published by apa? Di sini tadi nggak kelihatan. About the author, John Harry. Kayaknya saya jarang buka nih. Dia member juga ASRE. Steering Committee and ASRE Technical Committee. Oh ya, dia bikin commissioning. Technical Committee-nya. Si orang ini. Oke. Kita lihat aja deh. Introduction sama aja nih ya. Ini overview, benefit commissioning sama lah. Goals, benefitnya ada semuanya. Benefit per kontraktor di ASRE ada, di Sebakna ada. Commissioning team juga sama. View definition, commissioning rank, commissioning authority. Oke. Design, professional, testing, contractor, owners, project requirement, ini siapa? Commissioning authority atau CXA. Kayaknya sekarang setahu saya di ASRE udah nggak pakai itu CXA. Oke, ini TAB firm, the owner. Selecting commissioning gimana carinya? Commissioning authority, selecting authority. Oke. Coba lihat, kita lihat tabel ini kebanyakan narasinya semua ini. Kita lihat tabelnya ya. Oke. Reporting tapi nggak ada tabelnya nih. Apa yang ini? Leadership in publication. Oh, apa yang publikasi? The economic of commissioning. British Columbia retro commissioning. Oh, jadi retro commissioning itu about retro commissioning which applies to the building that have already been commissioning. Jadi udah di commissioning, lama mungkin dia ngalamin mengenai retro commissioning. It's relatively easy to recommissioning system entire building. Retro itu lebih mudah. The different widths, the different virtually identical building with commissioning. Sama deh, identical with commissioning.
Ada masing-masing istilah tergantung daripada asosiasinya yang building commissioning practice. Ini kayaknya keseluruhan nih. Point to point test, reporting, cultural impact commissioning. Nah, ini mulai nih tabel-tabel nih. Kita mulai tabel-tabel aja dah. Kalau yang narasinya kan kita udah apa semuanya pokoknya. Time on, quality material and construction. Commissioning plan, overview, table content. Ini formnya di belakang. Oke, ini conditioning, agreement commissioning. Design review submittal, rate guideline of time. Oh, ini ada harganya nih, harganya berapa nih? Lihatlah. Schematic phase. Ini apa ini? Ini forumnya banyak di sini nanti. Nah, ini kan forumnya progress report. Oke, ini checklistnya, tugasnya ini unit trend method. Oke. Ini tabelnya hampir sama semua, mirip-mirip ya. Nah, ini beda-beda beti lah, nanti lihat mana yang terbaik, termudah, bisa diaplikasi di tempat kita atau kalian bekerja. Ini appendix mengenai line diagram requirement, commissioning rate akurasi SI format. Kayaknya ada softwarenya kan kayak ada ya. Submittals. Buku di mana ya? Oke. Nah ini adalah appendix yang ke-56, komisi commissioning summary report ya. Ini background nih, reportnya summary abstract background yang baru disebutin satu-satu. Ini laporannya, nanti di samping laporannya disampingin lampiran-lampiran, kemudian ada fotonya. Oke, itu saja dari buku, semua buku mengenai commissioning. Handbook dari SMAKNA, kemudian dari NABB, National Environmental Bureau, kemudian dari AGC, dan yang terakhir ini dari building commissioning handbook dari apa ya. Jadi udah hampir semua nih handbook dari kalau commissioning kayaknya udah semua, tapi nanti mungkin ada yang kelewat, nanti nggak apa-apa lah, kita tambahin aja. Mungkin itu saja dulu untuk hari ini. Semua buku commissioning sudah kita bongkar. Nanti ada berapa buku lagi, banyak ya. Masih ada ini udah satu rak selesai. Tapi kesananya belum loh. Ada 2 buku lagi mengenai HVAC, mungkin nanti kita lanjut ya. Sementara kita akhiri dulu mengenai commissioning. Sudah ada 5 buku yang kita bongkar. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan bisa diberikan komen apabila perlu teman-teman ya.
ada komentar mengenai buku-buku ini ya, supaya bisa lebih didalami oleh teman-teman yang berkecimpung dalam operasional gedung. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di episode yang lain dalam Bongkar-Bongkar Buku Dedi Berbagi. Halo Sobat Dedi, itulah akhir cerita atau obrolan monolog pada episode saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, serta jangan lupa meninggalkan pesan atau saran Anda agar saya bisa memperbaiki isi dari monolog saya pada episode yang akan datang. Salam dan sampai jumpa kembali.